Oke, berikan tepuk tangan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Sulawesi Selatan ini setelah kita melihat begitu banyak janda-janda yang memang masih usia produktif, itu yang kami kasih ruang bagaimana mereka ini punya satu komunitas dan bisa membuka satu bisnis dan mendatangkan hasil, karena mereka juga butuh satu kehidupan. Nah, kalau mereka bercerai-berai tidak ada wadahnya, itu sulit. Dan adanya yayasan kita bangun itu yang namanya Yayasan Persaudaraan Janda, mereka tidak merasa sendiri lagi. Nah, di dalam yayasan ini nanti begitu dia masuk, dia juga kita jadikan anggota koperasi. Koperasi itu koperasi Jalan Janda Menuju Indonesia. Selain mendapatkan uang, ketika ada masalah butuh, misalnya ada anaknya sakit atau ada keluarganya yang butuh dana, bisa pindah di koperasi lagi. Itulah yang memotivasi kami bahwa ada sekelompok orang yang memang butuh satu pemberdayaan. Selain kita kasih ruang bisnis, kita juga kasih mereka bagaimana bisa antara satu dan lainnya saling memperhatikan. Ya, tujuannya apa? Kita mewadahi mereka ketika dalam perjalanan hidupnya tiba-tiba ada butuh sakit, misalnya tidak ada uangnya atau ibunya sakit, dia bisa menuju koperasi. Nah, kita memberikan dulu. Artinya bagaimana kita mengajar beban-beban yang dulu-dulu itu ya, semua bisa teratasi. Itu tujuannya. Nah, itu kan situ. Kebutuhan sapi kami itu sekitar 4.000-an sapi per bulan. Ya. Di UNAS ini sudah ribuan sapinya, makanya kami kerjasama Fakultas Peternakan karena sudah ada kemitraannya dengan kabupaten. Kami tinggal bina. Nanti kalau kami punya usaha sendiri, itu niatnya para duda yang mengelola ini, mengelola peternakan. Belum, karena sementara mencari lahan yang dekat-dekat, dudanya bekerja untuk urus sapinya, jandanya urus baksonya, penjualannya. Kalau mereka nanti dipertemukan, pergi menjemput. Jadi kita yang mendatangi mereka dikasih. Ini kan bakso yang dijual ini bukan bakso gerobak, bakso bungkusan. Jadi bentuknya door to door, dari kantor ke kantor atau melalui HP. Nah, nanti mereka berkumpul di satu titik, ada koordinator ditunjuk. Jadi jajannya ambil di situ. Ini diproduksi di Universitas Hasanuddin, kami kerjasama. Tapi komposisi racikannya itu adalah racikan para janda. Janda ini sudah 5 kali melonsing, ini ada kemarin kita juga uji coba ya, sudah 5 kali uji coba. Ya, sudah. Itu model penjualannya door to door. Door to door. Door to door bisa juga online. Jadi kita beri kemudahan kepada janda bagaimana model penjualannya. Apakah door to door atau atau online, silakan. Ini daging murni sapi. Ya, kita kerjasama dengan Fakultas Peternakan UNAS, dia yang mencetak. Jadi terjamin dagingnya terjamin. Yang selama ini kan kita makan bakso di luar tidak ditahu daging apa, di mana diputar. Bisa dibayangkan kalau tempat penggilingan bakso yang tidak steril sudah putar ini, putar itu, gabung-gabung. Bagaimana kehalalannya? Nah, kita ini di Sulawesi Selatan kan dominan mayoritas Muslim. Konsepnya memang memberdayakan janda, karena komunitas janda di Sulawesi Selatan ini ada 12.000 janda muda per tahun. Nah, ini yang kita melihat satu potensi yang mau diberdayakan. Kalau ini berdaya itu artinya ekonomi kerakyatan bergerak. Saya kesampingkan jandanya dulu, Yeah. Saya masih di marketingnya, bisnisnya. Nah, syarat untuk bergabung, karena seperti tadi beliau ada teman panggil teman, Yeah. Pak Pi. Kalau ini persyaratan untuk bergabung selain janda, apa ada persyaratan yang lain? Ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, kita memang kita kan bikinkan usaha itu tanpa modal. Jadi syaratnya itu selain dia KTP-nya itu statusnya janda. Kalaupun ada yang memang statusnya status kawin, kadang-kadang kan ada teman-teman yang memang mereka belum sempat urus akte cerai gitu kan. Minimal mereka ada surat pernyataan. Terus kemudian kita juga minta ada surat pernyataan penjamin.
karena kita di sini tidak memberikan modal, kita tidak minta modal sama mereka. Jadi kita tuh ibaratnya memberikan mereka tetap kelonggaran, tapi tetap ada ikatan. Ikatannya itu seperti surat pernyataan dari penjamin. Jadi siapa yang menjamin dia, itulah nanti ketika misalnya ada apa-apa, yang keluarganya itu yang akan kita. Jadi nanti Bapak Ibu ada di sini. Target mereka per hari sebenarnya 24 bungkus per hari yang mereka harus jual. Kalaupun mereka misalnya tidak mencapai target, kita tetap akan bayarkan mereka per bijinya itu Rp300. Itu. Komposisinya itu ada 3 jenis bingkisannya. Ada yang kecil, sedang, besar. Yang kecil harga 10.000, yang sedang harga 30.000, yang besar harga 50.000. Jadi mereka dikasih target 7, 7, 10. 7 kecil, 7 sedang, 10 besar. Apabila mencapai target dalam kurun 1 bulan, itu perkiraan penghasilannya 3,4 juta penghasilan di atas UMP, upah minimum provinsi. Terus apa lagi didapat? Apabila di bulan yang sama ada keluarganya menikah atau arisan, jual bakso lebih dari target, dapat Rp300 per biji. Dan dapat kupon undian umroh. Ya, umroh. Jadi kalau setiap bulan dapat mencapai target, dapat undian. Bulan kedua capai target, dapat lagi undian. Kalau selama 12 bulan mencapai target, berarti 12 kupon dia dapat. Probability untuk pergi umroh itu semakin tinggi. Target itu per bulan. Target per bulan itu tadi 24 bungkus tiap hari kali 30 hari. Ya. Hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu itu kita kontrol, hari Minggu bebas menjual di mana saja. Ya. Jadi kita kasih kelonggaran. Orang biasa kalau bekerja harus ke kantor. Ini tidak. Dia bebas di rumahnya menjual lewat HP apa segala macam. Ada tidak edukasi untuk mereka sebelum terjun? Oh iya ada. Nanti Jadi kayak pengurus itu kita sebelum acara launching sebenarnya saya sudah ngumpulin teman-teman janda, kita sudah edukasi bagaimana sistem penjualan kita, bagaimana trik marketing kita di lapangan. Kita memang ada divisi tertentu memang yang handle untuk marketingnya. Jadi di sharing bagaimana sih cara kita. Jadi selain teman-teman bisa menjual secara online, kita juga ada bikin program. Jadi misalnya kita bikin acara di pantai gitu kan, yang Car Free Day. Terus ada juga yang kita misalnya bikin apa namanya lagi ya, kayak launching apa gitu ya, kita bisa hadir di situ pasang bakso kita. Terus salah satu keunikan bakso kita tadi ada pertanyaannya ya, yang berbeda juga dari bakso lain adalah kita dalam satu kemasan itu kita sudah lengkapin dengan bumbu. Jadi tujuannya adalah dimanapun para konsumen itu makan bakso kita, masak bakso kita, rasanya tetap bakso JJ. Itu maknanya.